Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Teguh Widodo, PhD, CA, AK, CSFA, CFE, CPA. Selamat siang, Pak. Yang kami hormati Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Bapak Franciscus Herianto Harum, SOS MTRAP, Kepala Subbagian Hubungan Lembaga Non-Pemerintah Ibu Rima Kusuma Astuti, SAKTMA, teman-teman peserta kompetisi cerdas cermat BPK Muda dari seluruh Indonesia beserta Bapak dan Ibu guru pendamping. Selamat datang di acara Virtual Technical Meeting Kompetisi Cerdas Cermat BPK Muda dengan tema BPK Bermartabat dan Bermanfaat Cerdas untuk Generasi Emas. Hari ini, Senin 17 November 2025, kita akan bahas tuntas semua informasi pelaksanaan kompetisinya. Akan ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman peserta akan dapat kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dimengerti, dan juga kita akan melakukan simulasi cara berkompetisinya. Namun sebelum itu kita akan membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Bapak Teguh Widodo. Kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Radha. Selamat siang dari semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan sore juga Bapak dan Ibu guru pendamping. Ini suaranya agak tambah ya, Bapak Ibu? Tes. Jelas Pak, silakan dilanjutkan. Iya, double Pak. Pak Frans, double. Oke, baik Pak. Coba cek. Tes. Bentar ya adik. Silakan dilanjutkan Bapak Teguh Widodo. Boleh, makasih. Ya, selamat siang dan sore adik-adik semua, Bapak Ibu pendamping. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul walaupun masih secara daring ya Bapak Ibu, adik-adik semua dalam acara virtual technical meeting BPK Muda. Jadi BPK Muda ini merupakan salah satu upaya BPK untuk memperkuat literasi publik mengenai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui kegiatan ini, BPK ingin mengajak generasi muda untuk memahami peran BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta kami ingin mengajak generasi muda untuk memahami betapa penting partisipasi aktif masyarakat, terutama pelajar, dalam menjaga pengelolaan keuangan negara agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-79 BPK. Mungkin adik-adik, Bapak Ibu guru pendamping mengetahui BPK sudah berdiri sejak 1 Januari 1947. Jadi ini adalah komitmen BPK untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Mungkin adik-adik semua dan Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, BPK mulai tahun ini mempunyai rencana strategis BPK yang baru,
dengan visi menjadi lembaga pemeriksa terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara. Jadi melalui pemeriksaan yang profesional dan independen, BPK berperan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana sih peran generasi muda? Peran generasi muda adalah penentu masa depan sekaligus perubahan dalam membangun Indonesia yang jujur dan berintegritas. Jadi, dengan memahami nilai akuntabilitas dan transparansi, para pelajar dapat menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan keuangan negara, mendorong budaya berintegritas di lingkungan sekitar, dan berperan aktif membangun generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, BPK Muda adalah kompetisi tingkat nasional bagi siswa-siswi SMA, SMK, MA, dan sederajat di seluruh Indonesia. Nah, untuk tahun ini, tema yang kami angkat adalah BPK bermartabat dan bermanfaat, cerdas untuk generasi emas. Ini menggambarkan BPK yang berintegritas dan berdampak, serta generasi muda yang cerdas dan berkarakter menuju Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan sejahtera. Jadi tujuan kegiatan BPK Muda ini menumbuhkan minat dan pengalaman pelajar terhadap isu keuangan negara dan peran BPK, mengasah kemampuan berpikir kritis, kerjasama dan solidaritas, dan membangun para pelajar yang cerdas, jujur, dan berintegritas. Jadi bagi adik Bapak Ibu guru, kompetisi ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga wadah pembelajaran yang menyenangkan dan inspiratif. Nah, dari mana saja peserta BPK Muda sampai pendaftaran 10 November, Bapak Ibu, jumlah peserta yang terdaftar adalah 1.774 peserta, jadi 1.704 SMA, luar biasa. Kami sangat mengapresiasi antusiasme dari adik-adik sekalian. Jadi nanti komposisi peserta dibagi dalam wilayah A dan wilayah B. Jadi wilayah A untuk Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, sedangkan wilayah B untuk Jawa dan Sumatera. Jadi jumlah peserta ini meningkat 30% adik-adik dari kompetisi serupa yang BPK selenggarakan tahun 2020 dan 2021. Jadi luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Provinsi terbanyak mengirimkan peserta adalah Jawa Tengah, ya 293 sekolah. Kemudian Jawa Barat 187 sekolah, Nusa Tenggara Timur 103 sekolah, Jawa Timur 120 sekolah, dan Sulawesi Utara 84 sekolah. Nah, apa sih tahapan BPK Muda? Jadi nanti babak pengisian 1 dan 2 akan dilaksanakan tanggal 20 dan 27 November secara daring dengan menggunakan aplikasi dan Kahoot. Iya. Pembukaannya tanggal 20 November. Adik-adik, guru pendamping, Ibu Ketua BPK sendiri yang berkenan nanti membuka kegiatan ini. Kemudian babak tanggal 17 Desember juga melalui daring, dan babak final dan penutupan rencananya 8 Januari 2026 di kantor pusat BPK di Jakarta. Jadi nanti para finalis akan kami undang dan kami dukung bisa datang ke Jakarta. Nah, rangkaian lomba juga finalnya nanti disiarkan di kanal YouTube BPK RI. Hari ini kita akan ya nanti Pak Frans, Bu Rima, dan dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional akan memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan kompetisi dan bagaimana teman-teman adik-adik menggunakan aplikasi Zoom dan Kahoot. Mudah-mudahan dengan kegiatan teknikal ini seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama sehingga kompetisi bisa berjalan lancar, adil, dan tentu saja menyenangkan, gitu ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan apresiasi kepada seluruh peserta, seluruh sekolah, Bapak Ibu guru pendamping yang telah berpartisipasi dan mendukung semangat yang ada dari para pelajar. Nah, sekali lagi kami pesan
Jadikan kompetisi ini sebagai ajang untuk belajar, berproses, dan membangun karakter. Bertanding dengan semangat, percaya diri, dan memiliki sportivitas. Ya, kegiatan ini banyak online atau daring. Kemudian jangan hanya fokus menjadi pemenang, tetapi juga menjadi pribadi yang berintegritas dan peduli pada bangsa. Kami mengharapkan agar seluruh rangkaian kegiatan BPK Muda ini berjalan lancar hingga terpilih pemenang terbaik pada tanggal 8 Januari 2026. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat. Semoga kegiatan virtual technical meeting ini lancar. Semoga sukses adik-adik pelajar dan juga guru pendamping mengikuti kompetisi cerdas cermat BPK Muda. Demikian adik-adik, Ibu, panitia dari Program dan Kerjasama Internasional BPK, silakan dilanjutkan virtual technical meeting. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Bapak Teguh Widodo. Dan Bapak Ibu dan teman-teman peserta, selanjutnya kita akan masuk ke sesi paparan ketentuan teknis kompetisi cerdas cermat BPK Muda yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Bapak Franciscus Herianto Harum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Salve, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Terima kasih Bapak Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, Bapak Teguh Widodo, yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan virtual technical meeting untuk lomba BPK Muda pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak bisa melanjutkan aktivitasnya. Dan tentu saja saya ingin menyapa adik-adik saya. Luar biasa, ada sebanyak 1.744 tim peserta dari seluruh penjuru negeri, dari ujung Sumatera hingga ujung Papua. Salam sehat dari kami di Jakarta. Senang sekali bisa siang hari ini bisa bertatap muka walaupun dalam ruang virtual ini. Kami juga sangat mengapresiasi sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional tadi, antusiasme dan semangat dari adik-adik sekalian merupakan sebuah hal yang di luar dugaan kami. Ya, antusiasme teman-teman, adik-adik sekalian sebagai generasi penerus bangsa itu sungguh luar biasa. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait beberapa hal ya adik-adik sekalian, terkait beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat BPK Muda tahun 2025 nanti ujung atau finalnya yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Baik adik-adik sekalian, tentu kami berharap gitu adik-adik mendapatkan pemahaman yang memadai, memiliki wawasan, pengetahuan terkait apa itu BPK. BPK adalah sebuah lembaga negara yang bertugas atau yang diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi. Saat ini kita memiliki kantor di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
termasuk 4 kantor perwakilan baru yang sedang dalam proses di provinsi paling muda kita yang baru dimekarkan beberapa saat yang lalu. Sebagaimana yang adik-adik ketahui bahwa BPK merupakan lembaga negara yang sifatnya bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di tahun 2025 sampai 2029, visi besar BPK itu adalah untuk menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara. Lalu untuk mencapai visi ini, BPK coba merumuskan 3 misi utama. Yang pertama yaitu tentu saja melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara berkualitas dan bermanfaat. Kemudian mendukung pemberantasan korupsi dan penyelesaian ganti kerugian negara atau ganti kerugian daerah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel. Lalu pertanyaannya, apa itu BPK Muda? BPK Muda sendiri adalah kompetisi cerdas cermat yang kami coba rancang, melibatkan semua anak negeri dari seluruh pelosok tanah air, baik yang ada di kota maupun yang di desa, baik yang di ujung barat, Pulau Sumatera, sampai ujung timur Pulau Papua. BPK Muda merupakan akronim dari Bangun Pemahaman Keuangan untuk Generasi Muda. Kompetisi ini ditujukan bagi adik-adik siswa-siswi di SMA, SMK, MA, atau sederajat di seluruh penjuru negeri, yang mana untuk mengetahui atau untuk menguji sejauh mana pengetahuan adik-adik sekalian tentang wawasan kebangsaan, wawasan ke-BPK-an, dan tentang keuangan negara itu sendiri. Kompetisi direncanakan akan berlangsung secara daring dan nanti finalnya akan dilaksanakan secara fisik di Jakarta mulai pada bulan November ini dan akan berakhir pada bulan Januari di tahun 2026 nanti. Ada 4 tujuan besar yang kami, panitia atau BPK, ingin capai dari kegiatan BPK Muda ini. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda, adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat, terkait peran, tugas, dan fungsi BPK sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua, untuk semakin menumbuhkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi sejak dini melalui edukasi yang menyenangkan dan tentu saja kompetitif. Kemudian yang ketiga, kami ingin mendorong partisipasi aktif teman-teman atau adik-adik pelajar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, BPK ingin meningkatkan engagement atau mempererat hubungan BPK dengan generasi muda sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun generasi emas Indonesia yang cerdas, peduli terhadap tata kelola keuangan negara. Lalu seperti yang kita ketahui bersama bahwa peserta lomba adalah siswa-siswi SMA, SMK, MA, dan atau sederajat dari seluruh Indonesia. Sebagaimana disampaikan tadi akan terbagi dalam 2 kategori wilayah,
Wilayah A adalah SMA yang berada di Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan wilayah B adalah sekolah di wilayah atau di Pulau Jawa dan Sumatera. Kompetisi ini dilakukan secara beregu, di mana satu regu terdiri dari 3 orang siswa-siswi dan merupakan perwakilan resmi dari sekolah yang ditunjukkan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan satu sekolah hanya dapat mengirimkan 1 tim peserta. Selanjutnya terkait teknis pelaksanaan, babak penyisian 1 dan babak penyisian 2 serta babak semifinal akan dilaksanakan secara daring atau secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Kahoot. Sementara untuk babak final akan dilaksanakan secara fisik atau secara luring di auditorium Kantor Pusat BPK RI di Jakarta, dan di mana untuk babak final ini semua biaya akomodasi, transportasi untuk tim peserta dan 1 orang guru pendamping akan dibebankan pada anggaran BPK RI. Pertanyaan pada setiap babak dan link Zoom yang akan dibagikan pasti akan berbeda antara wilayah A dan wilayah B. Ini dilakukan untuk menghindari ada upaya-upaya yang tidak jujur ya adik-adik sekalian. Kami percaya adik-adik siswa-siswi adalah generasi penerus bangsa yang berintegritas. Untuk itu semoga tujuan kegiatan kita yang yaitu untuk mencapai atau menjadikan adik-adik sebagai generasi yang jujur dan bertanggung jawab itu tetap senantiasa terjaga. Lalu setiap tim wajib memiliki 3 perangkat di mana 1 laptop, 1 unit laptop untuk Zoom utama dan 2 unit handphone, 1 unit handphone untuk Zoom pengawas dan 1 unit handphone lainnya digunakan untuk bergabung ke Kahoot, aplikasi Kahoot dan untuk menjawab pertanyaan atau soal. Untuk handphone yang digunakan sebagai kamera pengawas itu sebagaimana disampaikan dalam ketentuan, itu diharapkan posisi dari bagian belakang adik-adik sekalian untuk menampilkan kondisi peserta secara utuh. Untuk setiap babak, baik babak penyisian, babak semifinal, dan babak final, semua tim peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum setiap tahapan kompetisi dimulai. Selanjutnya, berikut adalah contoh tangkapan layar untuk gambar 1, itu adalah gambar tangkapan layar untuk kamera Zoom utama, di mana tim peserta yang terdiri dari 3 orang itu diwajibkan tampil atau terlihat di layar Zoom. Kemudian gambar kedua itu adalah gambar tampilan dari kamera pengawas yang menggunakan handphone. Jadi posisi handphone dari belakang mengarah ke bagian belakang dari tim peserta. Selanjutnya kita akan menyampaikan, kami harap adik-adik sekalian bisa dengan seksama memperhatikan terkait jadwal-jadwal pelaksanaan lomba. Yang pertama,
Untuk babak penyisihan, sekaligus nanti ada pembukaan Lomba Cerdas Cermat BPK Muda akan dilaksanakan pada tanggal 20 November tahun 2025, hari Kamis ini, jadi Kamis 20 November 2025, pembukaan akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, ya, atau jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, atau jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Jadi semua untuk pembukaan yang jam 8 pagi, semua tim peserta baik wilayah A maupun wilayah B diwajibkan hadir di akun Zoom. Setelah pembukaan selesai, akan dilanjutkan dengan lomba cerdas cermat untuk wilayah A. Setelah pembukaan, yang wilayah B, tim peserta wilayah B dipersilakan untuk meninggalkan akun Zoom. Jadi untuk wilayah A, setelah selesai pembukaan akan langsung lakukan persiapan untuk dia laksanakan lomba cerdas cermat. Selanjutnya, untuk wilayah B, penyisihan pertama akan dilaksanakan hari Kamis 20 November 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang sampai selesai. Selanjutnya untuk penyisihan kedua akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 November 2025. Wilayah A akan dilaksanakan mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan untuk penyisihan kedua, wilayah B akan dilaksanakan pada hari yang sama, hari Kamis 27 November 2025, akan dilaksanakan pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Dan untuk babak semifinal akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Desember 2025. Untuk wilayah A akan mulai dilaksanakan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara untuk wilayah B akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Dan untuk babak final akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Januari 2026 mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Selanjutnya, ya, untuk penyisihan 1 dari setiap wilayah akan disaring atau akan diambil 50 tim dengan nilai tertinggi. 50 tim peserta dengan nilai tertinggi di penyisihan 1 akan lolos atau akan mendapatkan kesempatan masuk kepada babak penyisihan kedua. Jadi di babak penyisihan 1 ada 50 tim peserta wilayah A dan 50 tim peserta wilayah B. Untuk babak penyisihan 2, dari 50 tim yang masuk babak penyisihan 2 akan diambil 10 tim dengan nilai tertinggi. Jadi akan ada total 20 tim peserta dengan nilai tertinggi untuk masing-masing wilayahnya. Kemudian untuk semifinal 10 tim yang memperoleh nilai tertinggi di penyisihan kedua akan mendapatkan kesempatan maju ke babak semifinal, di mana setiap wilayah kita akan memperoleh 3 tim peserta dengan nilai tertinggi
yang akan atau akan meneruskan perlombaan hingga babak final. Jadi untuk babak final yang dilaksanakan secara fisik akan ada 3 tim peserta dari wilayah A dan akan ada 3 tim peserta dari wilayah B. Ke-6 tim peserta ini semuanya akan diundang untuk hadir secara fisik di kantor pusat BPK RI. Ya, sekali lagi format pertandingannya seperti terlampir di dalam layar. Babak penyisian 1 secara daring atau secara online, sistem gugur, 50 tim dengan skor tertinggi dari masing-masing wilayah akan lolos ke penyisian kedua. Lalu babak penyisian 2, sistem gugur, 10 tim dengan skor tertinggi dari masing-masing wilayah akan lolos ke babak semifinal. Dan di babak semifinal yang menggunakan 3 sesi akan diambil 3 tim dengan skor tertinggi hasil akumulasi dari masing-masing wilayah yang akan lolos ke babak final. Dan untuk babak final nanti akan memainkan 4 sesi, di mana juara 1, juara 2, dan juara 3 serta harapan 1, 2, dan 3 nilainya akan ditentukan berdasarkan hasil akumulasi skor tertinggi dari 4 sesi tersebut. Selanjutnya, ini kami mohonkan perhatian, tentu saja kerjasama, dan kami percaya adik-adik sekalian untuk kita menaati tata tertib peserta lomba yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang pertama terkait etika dan larangan, peserta atau tim peserta wajib menjaga sportivitas, sopan santun dan etika selama mengikuti kompetisi. Dan yang kedua, tim peserta atau peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, termasuk menerima bantuan dari pihak luar yang tidak sah. Artinya, yang boleh melakukan kerjasama hanyalah tim peserta, yaitu 3 orang perwakilan dari sekolah tersebut, yang namanya sudah tercantum di dalam surat rekomendasi kepala sekolah. Lalu apabila ditemukan, ya kami berharap kejadian ini tidak akan terjadi nanti, tapi di kesempatan siang ini kami bisa menegaskan bahwa apabila nanti ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, maka panitia berhak melakukan diskualifikasi. Tapi kami percaya adik-adik sekalian sebagai generasi penerus bangsa yang jujur dan berintegritas pasti akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita harapkan selalu kita jaga dan kita bawa untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya, panitia berhak untuk mengubah jadwal atau aturan teknis atau ketentuan lain apabila diperlukan untuk penyempurnaan, dan tentu saja apabila ada perubahan pasti akan disampaikan kepada semua tim peserta melalui saluran grup WhatsApp ya. Yang berikutnya, panitia berhak menggunakan dokumentasi kegiatan untuk kepentingan publikasi. Selanjutnya, tata tertib peserta lomba. Ini kami harapkan menjadi perhatian kita semua, terutama adik-adik sekalian, tim peserta, untuk penamaan akun Zoom dan Kahoot. Jadi harapan kami untuk setiap akun Zoom dan Kahoot yang sudah dibagikan oleh panitia melalui grup WhatsApp, itu digunakan sesuai ketentuan.
Ya, jadi penamaan setiap tim telah ditentukan oleh panitia dan akan diinformasikan melalui grup WhatsApp peserta. Setiap tim peserta wajib ya menggunakan penamaan akun Zoom tersebut untuk pelaksanaan babak penyisian 1, babak penyisian kedua, dan babak semifinal. Ketentuan untuk Zoom dan Kahoot, sekali lagi ditegaskan, setiap tim hanya diperkenankan atau hanya diperbolehkan menggunakan satu akun Zoom utama yang menggunakan laptop, satu akun Zoom pengawas yang menggunakan kamera atau menggunakan handphone, dan satu akun Kahoot. Sebagaimana tadi gambar simulasi, setiap tim harus tampil di layar Zoom yang sama. Kemudian terkait diskualifikasi dan keputusan juri, sekali lagi kami sampaikan bahwa peserta akan didiskualifikasi apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia atau melakukan kecurangan. Yang kedua, keputusan juri bersifat mutlak, final, dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut adalah contoh penamaan tim pada Zoom dan Kahoot. Contoh, untuk penamaan wilayah A, SMA di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini sebagai contoh, A10 underscore DPS SMA 1D. Ini adalah contoh untuk penamaan akun Zoom untuk SMA 1 Denpasar. Kemudian A354 underscore TRN SMA 1T, ini adalah penamaan akun Zoom untuk SMA Negeri 1 Tarakan. Lalu, untuk contoh penamaan wilayah B atau sekolah di wilayah Jawa dan Sumatera, B27 underscore YYK SMA 1 adalah contoh penamaan untuk akun Zoom dan Kahoot SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dan berikutnya B395 underscore BGL SMA 6, contoh untuk penamaan pada akun Zoom dan Kahoot untuk SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Jadi adik-adik sekalian, untuk wilayah A, penamaan akun Zoom-nya pasti akan diawali dengan huruf A. Dan sebaliknya untuk sekolah-sekolah di wilayah B, penamaan akun Zoom-nya pasti akan diawali dengan huruf B. Selanjutnya, informasi untuk setiap babak. Untuk babak penyisihan 1, itu adalah babak cepat tepat, di mana babak penyisihan 1 yang dilaksanakan di tanggal 20 November yang menggunakan aplikasi Zoom dan Kahoot, tim peserta akan menjawab sebanyak 30 pertanyaan pilihan ganda yang silakan dijawab secara cepat dan tepat melalui aplikasi Kahoot. Sekali lagi, babak penyisihan 1 akan ditanyakan dan peserta wajib menjawab 30 pertanyaan pilihan ganda secara cepat dan tepat melalui aplikasi Kahoot. Setiap jawaban yang cepat dan tepat pasti akan mendapatkan nilai tertinggi. Jadi bisa saja jawabannya semua benar, semua tepat, tetapi yang akan mendapatkan nilai tertinggi adalah yang menjawab dengan cepat. Dan di babak 1 ini
akan juga ditayangkan secara live melalui akun YouTube BPKRI Official. Selanjutnya, untuk babak penyisihan kedua sama, babak penyisihan kedua yang dilaksanakan di tanggal 27 November juga tetap secara daring melalui Zoom dan Kahoot. Seluruh tim peserta akan menjawab 30 pertanyaan pilihan ganda secara cepat dan tepat. Jadi cepat saja tidak cukup, tepat saja tidak cukup. Jadi harus cepat dan tepat. Kalau cepat tapi tidak tepat, nilainya juga 0. Kalau tepat tapi tidak cepat, nilainya akan kalah dari tim yang cepat dan tepat. Ya, babak kedua ini juga akan dilaksanakan secara live melalui akun YouTube BPKRI Official. Selanjutnya, untuk babak semifinal yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2025, juga secara daring atau secara online, menggunakan aplikasi Zoom dan Kahoot, juga akan disiarkan melalui YouTube BPKRI Official. Untuk babak semifinal akan terdapat 3 sesi pertanyaan. Yang pertama sesi cepat tepat, kemudian sesi misi pengetahuan, kemudian yang ketiga sesi roda integritas. Jadi untuk babak semifinal, di mana tiap wilayah ada 10 tim peserta, akan memainkan 3 babak atau 3 sesi. Di mana 3 tim dengan nilai tertinggi hasil akumulasi 3 sesi ini akan lanjut kepada babak final. Selanjutnya untuk babak final yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari secara luring atau secara fisik di auditorium kantor pusat BPKRI mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Babak ini akan diikuti oleh 6 tim, masing-masing 3 tim dengan nilai tertinggi dari wilayah A dan 3 tim dengan nilai tertinggi dari wilayah B. Penamaan 6 tim ini akan menjadi sebagai berikut. Tim A, tim B, tim C, tim D, tim E, dan tim F. Sama seperti babak lainnya, babak final pasti akan ditayangkan melalui akun YouTube BPKRI, dan di babak final ini tim peserta akan memainkan 4 babak atau 4 sesi. Yang pertama sesi kotak pintar, kemudian sesi roda integritas, kemudian sesi adu cerdas, dan yang keempat sesi ruang solusi. Selanjutnya, ini kami sampaikan sebagai informasi, untuk babak final, Dewan Juri adalah pejabat administrator BPK atau pejabat eselon 3 BPK. Yang berikut kami harapkan ya, untuk kestabilan jaringan kami harapkan menjadi perhatian masing-masing tim peserta, karena kita babak penyisihan 1, penyisihan kedua, dan semifinal melalui daring atau secara online. Untuk itu kami berharap masing-masing tim peserta memastikan kestabilan jaringan internetnya. Kendala jaringan apabila ditemukan yang bukan menjadi tanggung jawab panitia, itu kami state pada siang hari ini. Apabila kendala jaringan di adik-adik sekalian bukan yang berasal dari akun panitia, itu merupakan tanggung jawab adik-adik sekalian sebagai tim peserta.
Yang kami bisa pastikan bahwa jaringan yang kita gunakan atau yang panitia gunakan akan kami jaga kestabilannya hingga nanti semua tim peserta bisa mendapatkan atau tidak ada lag jaringan. Yang berikutnya kami berharap seluruh tim peserta tidak meninggalkan atau tidak diperkenankan keluar dari WA grup peserta sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan BPK Muda ini. Jadi apapun hasilnya nanti di babak penyisian 1, penyisian 2, babak semifinal sampai babak final, kami berharap sebanyak 1.744 tim peserta akan tetap berada di grup WA peserta. Jadi untuk semua nanti update informasi akan kita sampaikan day by day di grup WA tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan sertifikat, panitia nanti akan menyiapkan link yang akan dibagikan melalui WA Group. Dan kami berharap semua tim peserta mengisi link evaluasi, karena tim peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah tim peserta yang sudah selesai mengisi link evaluasi. Ini penting sebagai bahan masukan untuk kami untuk semakin meningkatkan pelaksanaan kegiatan ini di tahun-tahun berikutnya. Yang berikutnya, peserta yang sudah terdaftar, sekali lagi peserta yang sudah terdaftar sebagaimana tercantum di dalam surat rekomendasi kepala sekolah, tidak diperkenankan untuk diganti atau diwakilkan oleh yang lain. Jadi apabila terdapat peserta yang sudah terdaftar dan tidak mengikuti kegiatan BPK Muda dengan alasan apapun, maka tim tersebut dinyatakan gugur. Kami berharap kondisi ini ini tidak akan terjadi. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan kerjasama yang baik dari adik-adik sekalian. Selanjutnya, untuk setiap babaknya, panitia akan melakukan verifikasi ulang melalui link Google Form untuk semua peserta yang masuk ke babak selanjutnya. Jadi seperti kemarin setelah adik-adik sekalian melakukan pendaftaran, kami melakukan verifikasi dan hasil verifikasi ini kemudian kita mendapatkan 1.744 tim peserta yang memenuhi syarat, dan nanti setelah babak penyisian 1 masuk ke babak penyisian 2, panitia akan melakukan verifikasi kembali untuk 50 tim yang lolos dari wilayah A dan 50 tim yang lolos dari wilayah B. Begitu seterusnya hingga di babak final. Selanjutnya, kami bisa sampaikan di sini, ini adalah hadiah yang disiapkan untuk pemenang untuk penyelenggaraan BPK Muda pada tahun 2025-2026. Juara 1 akan mendapatkan hadiah dana pembinaan senilai 20 juta rupiah. Kemudian juara kedua dana pembinaan 15 juta rupiah. Juara 3 dana pembinaan 10 juta rupiah. Harapan 1 dana pembinaan 7,5 juta rupiah. Harapan kedua dana pembinaan 6 juta. Dan harapan ketiga, dana pembinaan 5 juta rupiah. Tentu akan ada trofi, medali, dan merchandise eksklusif untuk tim finalis. Baik adik-adik sekalian, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada technical meeting pada siang hari ini. Nanti setelah sesi ini kita akan laksanakan simulasi Kahoot
kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kami berharap nanti adik-adik bisa mengikuti ini dengan baik. Semoga nanti pelaksanaan pembukaan BPK Muda dan pelaksanaan penyisian 1 dan untuk wilayah A, wilayah B bisa berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi atas nama BPKRI kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas semangat dan antusiasme adik-adik sekalian. Kami percaya Indonesia akan menuju generasi emas di tangan adik-adik sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Frans atas paparan yang sangat lengkap untuk ketentuan teknis kompetisi kita nanti. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman peserta, sesuai janji kita di awal, setelah menyiapkan paparan ketentuan teknis kompetisi, kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand di Zoom atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Kepala Subbagian Hubungan Lembaga Non-Pemerintah, Ibu Rima Kusuma Astuti. Kami silakan. Baik, terima kasih Kak Radika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya menyapa kembali untuk teman-teman, adik-adik peserta kompetisi cerdas cermat BPK Muda. Selamat dan juga terima kasih sudah bergabung dalam kompetisi cerdas cermat BPK Muda. Terima kasih Bapak Franciscus Herianto Harum, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPKRI, atas pemaparan mengenai ketentuan BPK Muda mulai dari syarat, kemudian alur pelaksanaan lomba, format pertandingan, tata tertib hingga panduan teknis dan juga hadiah lomba. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan semakin bertambah semangat untuk menyongsong tahap demi tahap kompetisi cerdas cermat BPK Muda yang akan rangkaiannya akan kita mulai pada tanggal 20 November 2025 nanti. Nah, teman-teman peserta sekalian, sebelum kita masuk ke masuk ke sesi tanya jawab, kami ingin menegaskan kembali bahwa seluruh informasi yang telah disampaikan Bapak Frans tadi juga telah tercantum dalam buklet BPK Muda yang telah disampaikan pada WhatsApp grup peserta dan juga pada link BPK Muda. Tapi apabila teman-teman mencermati dengan detail begitu ya, terdapat beberapa penyesuaian terbaru yang penting untuk menjadi perhatian dari teman-teman semua. Yang pertama yaitu terkait dengan nama-nama sesi pada babak semifinal dan juga final mengalami pembaruan. Jadi pastikan teman-teman sekalian membaca kembali bagian tersebut agar tidak keliru dalam memahami setiap alurnya. Nah, yang kedua ini pastinya kabar baik ya untuk teman-teman peserta, yaitu ada perubahan pada jumlah finalis. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Frans begitu, bahwa sebelumnya finalis yang akan diundang ke Jakarta ke kantor pusat BPK hanya 4 begitu ya, 2 terbaik dari wilayah A dan juga 2 terbaik dari wilayah B. Nah, untuk mengapresiasi antusiasme dan juga semangat dari teman-teman peserta kompetisi cerdas cermat BPK Muda, kami tambah jumlah finalisnya menjadi 6, yaitu nanti pada babak semifinal akan kita ambil 3 tim terbaik dari wilayah A dan juga 3 tim terbaik dari wilayah B yang akan mengikuti babak final secara luring, hadir fisik di auditorium kantor BPK Pusat di Jakarta gitu. Jadi luar biasa, pastikan teman-teman semuanya mencermati dan memahami setiap ketentuan dan informasi yang telah kami sampaikan begitu ya, untuk mengoptimalkan persiapan timnya masing-masing sehingga bisa mengharumkan nama sekolah dan juga provinsi tempat teman-teman sekalian berasal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk mekanismenya kita akan bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand.
begitu, atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat gitu. Selanjutnya panitia akan memilih dan juga membantu mengaktifkan mikrofon peserta untuk yang ingin mengajukan pertanyaan secara raise hand. Jangan lupa juga untuk menyebutkan nama, sekolah, dan juga wilayah sebelum menyampaikan pertanyaan. Dan mohon agar pertanyaannya langsung kepada inti sehingga ada teman-teman lain yang juga masih ingin berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan begitu ya. Oke. Kita coba persilakan untuk teman-teman peserta raise hand dari room 1. Apakah ada peserta raise hand dari room 1? Ya, silakan sebutkan nama sekolah dan juga wilayahnya, provinsi asal begitu ya. Silakan Mas. Atas kesempatan yang diberikan, saya ingin bertanya, handphone yang juga nanti apakah bisa diganti dengan iPad atau tablet? Terima kasih. Mohon maaf Mas, suaranya agak putus-putus, boleh diulang kembali? Apakah handphone saat bertanding nanti boleh diganti dengan tablet atau sekian? Ini maksudnya handphone untuk yang main Kahoot atau gimana Mas? Ya Bu, yang untuk main Kahoot. Bermain Kahoot ya. Baik, sesuai ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa device yang dipergunakan pada kompetisi ini adalah 1 unit laptop dan juga 2 unit handphone. Jadi usahakan para peserta tetap berpegang pada atau berpedoman pada ketentuan tersebut. Jadi 1 laptop dan 2 unit handphone begitu Mas. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya kita persilakan untuk peserta raise hand dari room 2. Apakah ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk sesi penilaian itu, apakah sesi penilaian itu tergantung pada kecepatan dan ketepatan? Kenapa lagi lagi kok tuh? Kau terendahnya mulut kau tidak lihat ya? Ketepatan gitu ya pertanyaannya dia. Sisa penilaian. Ya, untuk babak penyisihan 1 dan 2 yang terdapat 30 pertanyaan pilihan ganda, betul untuk penilaian pasti tim yang menjawab dengan cepat dan tepat jawabannya pasti akan mendapatkan nilai tertinggi. Pertanyaannya siapa yang memberikan penilaian? Yang memberikan penilaian adalah aplikasi Kahoot. Jadi kita menggunakan aplikasi akan merekam akun-akun mana saja yang menjawab dengan benar dan menjawab dengan cepat. Setiap selesai nanti akan ketahuan perankingan tim yang menjawab dengan cepat dan tepat jawabannya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, menjawab dengan tepat saja tidak cukup. Adik-adik sekalian harus menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, menjawab dengan tepat saja tidak cukup, tetapi harus menjawab dengan cepat dan tepat. Siapa yang menjawab dengan cepat atau siapa yang menjawab paling cepat dan jawabannya tepat, pasti timnya akan mendapatkan nilai tertinggi.
Jadi untuk setiap pertanyaan, silakan menjawab dengan cepat dan tepat. Untuk itu, sekali lagi kami berharap adik-adik sekalian bisa mempersiapkan diri dengan baik, karena kami percaya adik-adik sekalian sebanyak 1.744 tim peserta adalah utusan-utusan terbaik dari masing-masing sekolahnya. Jadi seperti itu, adik harus cepat dan tepat. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama kita coba lagi untuk persilakan peserta raise hand dari room 3. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Jadi saya mau tanya, untuk setiap soal ini apa ada pengurangan nilai ya? Misal kalau kita salah dan kalau benar itu berapa jumlah nilai? Baik, silakan direspon, Pak. Untuk babak penyisihan, babak penyisian 1, penyisihan 2, dan babak semifinal tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau benar, cepat dan tepat, akan mendapatkan nilai. Kalau paling cepat pasti nilainya paling tinggi, dan kalau jawabannya tidak tepat nilainya 0. Gitu ya. Nanti untuk final akan ada pengurangan di sesi tertentu, tapi itu nanti akan dilaksanakan secara fisik. Yang secara daring, secara virtual tidak ada pengurangan nilai. Jadi tapi kami percaya adik-adik sekalian pasti akan bisa menjawab, tetapi yang membedakan nanti adalah kecepatan. Jadi siapa cepat dan jawabannya tepat pasti akan menempati posisi di paling atas. Gitu, adik. Semoga bisa menjawab. Jadi untuk babak penyisihan 1, penyisihan 2, dan semifinal tidak ada pengurangan nilai. Demikian, Mbak Rima. Baik, demikian mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jadi untuk penyisihan 1, 2, dan juga semifinal tidak ada pengurangan nilai apabila menjawab salah, begitu ya. Sistem pengurangan nilai hanya akan ada nanti di babak final, nanti akan kita sampaikan atau kita jelaskan kemudian pada saat kita nanti sudah akan masuk ke babak final, begitu. Selanjutnya untuk sesi yang kedua, kita buka kembali kesempatan untuk para penanya yang raise hand di room 1. Silakan. Suaranya belum terdengar. Boleh diulang? Silakan. Iya, dari room 1, silakan. Silakan. Suaranya belum terdengar, Mas. Mohon maaf. Masih unmute, boleh silakan di unmute, maaf. Suaranya masih belum terdengar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufan Ayul dari SMA Negeri 1 Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Nah, saya ingin bertanya,
pada saat sesi pertanyaan akan ada ini ada 3 soal yang mengenai tentang wawasan kebangsaan, keuangan negara, dan BPK-an. Pada sesi pertama, sesi kedua, dan semifinal itu 3 soal itu akan dipakai atau hanya dipakai pada babak penyisihan 1. Terima kasih. Terima kasih deh pertanyaannya. Pertama, Mungkin kami mohon berkenan, mungkin bisa ditulis di chat ya, di chat pertanyaannya untuk bisa kami respon ya. Kami tadi belum bisa mendengar dengan baik suaranya, sempat putus-putus. Mohon berkenan menulis di chat room, gitu ya. Ini kami sambil menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain yang di ini ya Mbak Rim ya, di chat room. Pertanyaan apakah terkait seragam terkait seragam dulu Bu Rima. Apakah boleh menggunakan pakaian bebas atau menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah pada hari itu? Kami berharap adik-adik sekalian menggunakan seragam, jadi kita tidak menggunakan pakaian bebas, tapi silakan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah pada hari tersebut. Jadi kalau seandainya pada hari itu adalah hari sekolah, seragam sekolah, silakan. Jadi tidak diatur, tapi diwajibkan tetap menggunakan seragam sekolah. Ada pertanyaan yang bagus. Saya bacakan, mohon izin bertanya, untuk kegiatan Kahoot dan sesi, saya ulangi, mohon izin bertanya untuk kegiatan Kahoot saat sesi Zoom, apakah akan menggunakan mode yang menampilkan pertanyaan sekaligus pilihan jawabannya pada perangkat peserta, atau menggunakan mode standar di mana pertanyaan hanya ditampilkan pada layar host di Zoom, sementara di perangkat peserta hanya muncul pilihan jawabannya. Saya ingin memastikan agar dapat menyesuaikan pada saat pelaksanaan. Jadi adik-adik sekalian, nanti setelah ini kita akan coba simulasi. Jadi di akun Zoom utama akan muncul pertanyaan dan pilihan jawabannya. Tetapi untuk di akun Kahoot, yang mana adik-adik sekalian bergabung dengan handphone, itu akan hanya muncul kotak warna sesuai dengan pilihan jawaban di Zoom. Dan nanti setelah ini kita akan simulasikan. Jadi nanti adik-adik sekalian tinggal memilih warna mana yang menurut adik-adik sekalian merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nanti setelah ini kita akan coba lakukan sesi simulasi. Silakan Mbak Rima. Iya, kemudian ada juga pertanyaan terkait materi begitu ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan teman-teman, banyak dari teman-teman sekalian yang saat ini mengikuti VTM gitu ya. Izin kami jelaskan dan sampaikan kembali sebagaimana telah kami sampaikan dalam buklet bahwa materi dari kompetisi cerdas cermat BPK Muda adalah terdiri dari wawasan kebangsaan, kemudian wawasan keBPK-an dan juga tentang keuangan negara. Kalau boleh sedikit memberikan gambaran begitu ya, wawasan kebangsaan teman-teman bisa mencari sumbernya dari berita-berita, kemudian juga dari latihan-latihan soal yang ada di
internet atau di sumber-sumber lain gitu. Kurang lebih wawasan kebangsaan pertanyaannya tidak jauh-jauh dari sejarah kemerdekaan Indonesia, kemudian pemahaman Pancasila begitu ya. Kemudian juga pengetahuan seputar lembaga negara. Jadi pastikan teman-teman mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait topik-topik tersebut. Kemudian jika terkait dengan topik materi wawasan keBPK-an, teman-teman bisa pelajari dari buklet kami. Karena pertanyaan yang kami susun untuk kompetisi ini adalah seluruhnya berasal dari buklet begitu ya. Di dalam buklet sudah kami sertakan buku saku, kemudian peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi keBPK-an, kemudian untuk keuangan negara sendiri kita juga sudah sertakan tautan dari 3 paket undang-undang keuangan negara. Itu pastikan teman-teman semua membaca, mencermati dan juga memahami peraturan-peraturan dan juga materi-materi yang sudah kami rangkum, kami cantumkan dalam buklet BPK begitu. Kemudian terkait sistem menjawab ini ya, sistem menjawab pertanyaan untuk babak penyisian 1 dan babak penyisian 2 karena diselenggarakan dengan secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan Kahoot. Jadi seluruh pertanyaan akan menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi seluruh pertanyaan sejumlah 30 soal merupakan pertanyaan pilihan ganda yang bisa teman-teman jawab melalui aplikasi Kahoot. Nanti kita akan simulasikan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Frans begitu ya, supaya kita sama-sama tahu, sama-sama memahami begitu. Jadi dari layar Zoom kita bisa melihat pertanyaannya dan juga pilihan jawaban, dan dari layar handphone kita bisa menjawab gitu. Jadi menjawab dengan menggunakan handphone dan melihat pertanyaan dari layar laptop seperti itu. Kemudian kita coba, nah ini pertanyaan, apakah dalam pelaksanaan nanti kamera pengawasnya yang dari HP juga masuk ke Zoom-nya gitu. Tapi apakah bisa ada 2 akun yang sama atau mewakili sekolah yang sama di Zoom? Nah ini kita tegaskan kembali ya teman-teman bahwa device atau perangkat yang digunakan dalam kompetisi ini hanya ada 3. Jadi 1 unit laptop dan 2 unit handphone. 1 unit laptop itu dipergunakan untuk join Zoom. Jadi akan berfungsi atau berguna bagi teman-teman melihat pertanyaan dari Kahoot. Dan 2 handphone, 1 handphone untuk menjawab pertanyaan Kahoot dan 1 handphone lagi berfungsi sebagai kamera pengawas. Kamera pengawas ini adalah maksudnya dari handphone tersebut teman-teman juga harus join Zoom khusus untuk link kamera pengawas. Jadi nanti akan satu sekolah atau teman-teman akan join pada 2 tautan Zoom. Yang pertama adalah tautan Zoom utama untuk tampak depan teman-teman, untuk teman-teman nanti bisa melihat pertanyaan Kahoot begitu. Dan satu lagi tautan khusus untuk handphone, 1 unit handphone yang berfungsi sebagai kamera pengawas, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, semisal ada kendala jaringan yang menghambat pengerjaan soal saat perlombaan dilaksanakan, apakah masih bisa diulang untuk pengerjaan soal yang gagal dikerjakan saat ada kendala jaringan? Monggo silakan Pak untuk direspon. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami berharap adik-adik sekalian, semua tim peserta untuk memastikan kestabilan jaringannya pada saat lomba berlangsung. Jadi apabila ada kejadian seperti itu, maka lomba ini kecuali kalau masalah jaringannya secara nasional gitu ya. Masalah jaringan secara nasional, tiba-tiba jaringan secara nasional mengalami gangguan, maka lomba mungkin bisa dibatalkan. Tetapi apabila masalah jaringan hanya tertentu pada salah satu tim peserta saja, maka lomba akan tetap terus berjalan dan sangat disayangkan tim itu pasti akan ketinggalan poinnya. Ya, jadi untuk itu sekali lagi kami berharap semua tim peserta untuk memastikan kestabilan jaringannya ketika mengikuti lomba ini. Tadi sekaligus saya juga ingin menjawab
beberapa pertanyaan di chatroom. Salah satunya, apakah boleh kami pakai Smart TV sebagai pengganti laptop? Ya, ini untuk sebagai layar pemandunya ya. Silakan, boleh sebagai pengganti laptop, tetapi yang harus diperhatikan tetap ada kamera atau tetap ada handphone sebagai kamera pengawas yang ditampilkan dari belakang. Tadi ada masukan yang bagus dari Wayangapu di Pulau Sumba ya, Pulau Sumba NTT terkait penempatan posisi kamera pengawas. Tadi disampaikan kalau dari belakang bisa nggak kelihatan apa yang sedang dilakukan teman-teman. Jadi nanti mungkin untuk kamera pengawas bisa dari di belakang sisi kiri atau di belakang sisi kanan agar bisa terlihat aktivitas teman-teman ketika mengikuti lomba. Ada juga pertanyaan tadi, apakah laptop bisa diganti dengan iPad? Ada beberapa pertanyaan, silakan. Jadi apabila teman-teman punya tablet, iPad, lebih nyaman menggunakan itu, silakan. Untuk sebagai kamera pengawas silakan. Yang pasti kami berharap untuk lomba ini akan ada satu akun Zoom utama yang menampilkan adik-adik sekalian dari tampilan kamera depan. Lalu ada satu akun Zoom yang akan memantau sebagai kamera pengawas yang letaknya nanti di posisi belakang bagian kiri atau bagian kanan yang bisa menangkap area adik-adik sekalian berada, dan satu unit handphone atau iPad atau tablet yang adik-adik gunakan untuk menjawab pertanyaan melalui aplikasi Kahoot. Selanjutnya ada pertanyaan dari SMA Negeri 2 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Apakah pengumuman tim yang lolos tiap babak disampaikan langsung setelah pelaksanaan Kahoot atau beberapa hari setelahnya? Kami berharap ya setiap selesai babak penyisihan, kami berharap kita bisa langsung mendapatkan atau mengumumkan pemenangnya. Tentu sebelum kita umumkan, panitia akan melakukan verifikasi. Ya, jadi panitia akan melakukan verifikasi, akan mengecek lagi, akan memastikan lagi akan memastikan lagi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Jadi panitia akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa 50 tim wilayah A dan 50 tim wilayah B yang lolos ke babak penyisihan tahap kedua itu memang benar-benar dilakukan secara berintegritas. Artinya tidak mendapatkan bantuan-bantuan pihak luar yang tidak sah. Ini ada pertanyaan dari kembali dari Lembata, SMA Negeri 2 Nubatukan Lembata NTT. Pada babak penyisihan 1 terdapat banyak peserta. Bagaimana jika ada beberapa grup atau tim yang nilainya sama? Jadi di aplikasi Kahoot ya pasti tidak akan ada dua tim dengan nilai yang sama. Jadi silakan secepat mungkin, secepat mungkin dan harus tepat adik-adik menjawab pertanyaan. Nanti setelah sesi sesi dialog ini, diskusi ini, kita akan coba tampilkan simulasi. Simulasi kami harapkan nanti adik-adik sekalian coba join ke akun Kahoot-nya, cuma setelah itu nanti kita coba bermain pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi dipastikan tidak akan ada tim dengan nilai yang sama. Pasti akan berbeda. Perbedaannya bisa 5 poin, bisa 10 poin, bisa 15 poin, tapi yang pasti berbeda. Karena setiap tim
setiap peserta yang menjawab dengan sangat cepat pasti akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada tim yang lain. Sekali lagi, untuk penyisihan 1 ada pertanyaan dari MAN 4 Sleman, Yogyakarta. Untuk bentuk soalnya hanya pilihan ganda atau ada bentuk soal lain pada babak penyisihan 1 dan penyisihan 2. Sekali lagi, untuk penyisihan 1 dan penyisihan 2 hanya pilihan ganda. Jadi untuk babak penyisihan 1 dan penyisihan 2, bentuk soalnya hanya pilihan ganda. Dan dan akan ada 30 pertanyaan pilihan ganda untuk penyisihan 1 dan penyisihan 2. Mungkin bisa sekaligus melanjutkan tadi, sekilas saya melihat pertanyaan di chatroom, pertanyaannya berapa lama waktu menjawab untuk setiap soal. Ini untuk penyisihan 1 dan penyisihan 2, kita akan bermain sangat cepat. Jadi waktu akan berlangsung selama, untuk satu soal, ya nanti kita akan coba simulasikan. Untuk satu soal, adik-adik diberikan kesempatan selama 20 detik. 20 detik dimulai ketika soal tampil, lalu MC membacakan. Adik-adik ketika soal tampil di akun Zoom dan jawabannya tampil di Kahoot, adik-adik silakan langsung menjawab tanpa harus menunggu MC-nya selesai membacakan soal. Jadi ketika soalnya muncul, MC-nya akan membacakan, waktu 20 detik akan berjalan. Ketika MC mulai membacakan, waktu mulai berjalan, adik-adik mengetahui jawabannya, silakan dijawab secara cepat dan harus memastikan jawabannya harus tepat. Oke, pertanyaan berikutnya dari SMA Negeri 1 Soreang. Apakah ada batasan materi dari ketiga subbab yang diberitahukan di buklet? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti ketika babak penyisihan 1, babak penyisihan 2 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, hampir semua ada di buklet tersebut. Termasuk terkait wawasan kebangsaan, itu adalah pengetahuan-pengetahuan umum yang harusnya sudah menjadi pengetahuan kita semua. Kami percaya adik-adik sekalian adalah utusan-utusan terbaik dari setiap sekolah. Kami percaya adik-adik bisa menjawab, pasti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang menjadi tugas adik-adik sekalian sekarang adalah memastikan tim adik-adik sekalian adalah yang menjawab soal dengan waktu yang paling cepat. Ada pertanyaan dari Medan tadi, yang Medan. Oke, ada pertanyaan dari SMA Negeri 15 Medan. Ini sekali lagi ya terkait waktu. Apakah waktu yang diterapkan dalam keseluruhan soal kemudian selesai semua soal atau setiap soal memiliki waktunya sendiri-sendiri? Jadi sekali lagi setiap soal memiliki waktunya sendiri-sendiri. Jadi soal nomor 1 akan mulai waktunya selama 20 detik ketika MC mulai membacakan soal dan ketika waktu 20 menit selesai, jawaban akan dikunci. Yang cepat akan mendapatkan nilai paling tinggi, yang salah akan mendapatkan nilai 0. Ya, jadi ketika MC mulai membacakan atau soal ketika mulai tampil di layar Zoom, waktunya adalah 20 detik. Jadi silakan adik-adik sekalian, adik-adik mengetahui jawabannya, tidak perlu menunggu MC-nya selesai membacakan soal, silakan langsung menjawab. Apakah
nilai bersifat publik. Kita langsung nanti sini. Sebentar Pak. Ya, ini nanti gini, dari SMK Negeri 2 Mandrehe. Nanti nilainya akan langsung tampil untuk mendapatkan gambaran. Setelah ini kita akan coba melakukan simulasi. Ya. Baik, izin teman-teman, ini untuk pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang sekiranya sudah ada di buklet, teman-teman boleh lihat lagi, cek lagi ya, untuk terkait waktu, kemudian device apa saja yang digunakan, itu informasi tersebut sudah kami cantumkan dalam buklet. Jadi mohon sekali lagi dapat diperhatikan kembali, dapat dibacakan kembali. Ini mungkin kami saat ini akan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada informasinya di buklet gitu ya. Seperti pertanyaan apakah akan ada soal hitungan, dan jika ada apakah diperbolehkan menggunakan alat hitung. Nah, ini bisa kami sampaikan di sini bahwa tidak akan ada soal hitungan gitu ya. Materi terkait wawasan kebangsaan, wawasan KBPKan dan juga keuangan negara tidak akan ada pertanyaan hitungan. Kemudian untuk semifinal, apakah ketiga sesi menggunakan aplikasi Kahoot? Ini juga informasinya sudah ada di dalam buklet begitu. Jadi pada saat semifinal hanya ada satu sesi yang menggunakan Kahoot. Sisanya kita akan berinteraksi lewat aplikasi Zoom begitu. Sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan di dalam buklet bahwa device yang dipergunakan adalah 1 buah laptop dan 2 buah handphone. Mohon dapat diperhatikan dan juga dipedomani agar seluruh provinsi dapat menggunakan device atau perangkat yang sama sehingga terjadi keseragaman gitu. Kemudian karena keterbatasan waktu dan teman-teman yang di wilayah timur barangkali sudah sore begitu ya, dan sudah banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara bermain Kahoot. Mungkin langsung kita simulasikan saja begitu ya Pak. Untuk sesi tanya jawabnya kami cukupkan sekian. Kalau boleh kami recap begitu ya. Yang pertama terkait materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada materi wawasan kebangsaan, wawasan KBPKan dan juga keuangan negara. Kemudian terkait dengan penamaan, mohon dapat dipastikan bahwa penamaan teman-teman baik di akun pada saat join Zoom nanti dan juga join Kahoot, pastikan menggunakan kode peserta yang sudah disampaikan oleh panitia. Karena pada saat VTM tadi kami masih memperhatikan bahwa teman-teman banyak sekali yang penamaannya tidak sesuai dengan kode peserta. Jadi mohon perhatiannya untuk dapat dipastikan pada saat nanti hari Rabu tanggal 20, mohon dapat join pada Kahoot dan juga Zoom menggunakan kode peserta yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian mohon dapat disampaikan kepada seluruh anggota tim dan juga guru pendamping bahwa ruang Zoom yang kami sediakan hanya untuk teman-teman peserta yang akan bertanding begitu. Jadi untuk Bapak Ibu guru, pendamping atau dari pihak sekolah teman-teman yang ingin mendukung, silakan menyampaikan dukungannya melalui live akun YouTube BPKRI. Jadi nanti setiap babak mulai dari penyisian sampai dengan final nanti akan kami siarkan live di YouTube. Jadi untuk teman-teman supporter atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang ingin menonton begitu ya, memberikan semangat, tidak perlu join Zoom dari link yang kami bagikan. Mohon untuk tidak membagikan meeting ID dan juga password kepada siapapun karena ini sifatnya rahasia. Jadi ruang Zoom yang kami sediakan hanyalah untuk teman-teman peserta yang akan bertanding. Jadi teman-teman silakan diingatkan kepada Bapak Ibu guru, pendamping dan juga teman-teman yang ingin memberikan supportnya, silakan melalui live YouTube BPKRI Official, nanti akan kita informasikan kembali. Barangkali seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme dari teman-teman sekalian gitu. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Selanjutnya kita sampai bertemu lagi di babak penyisian 1 tanggal 20 November 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin ada tambahan dari Pak Frans, silakan Pak. Ya, sedikit mungkin. Setelah ini kita coba lakukan simulasi. Tadi banyak pertanyaan di chatroom bagaimana join ke Kahoot. Nanti kami harapkan setelah ini adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik. Nanti dipandu oleh Mbak MC kita. Selanjutnya juga saya menjawab tadi ada pertanyaan apakah boleh menyiapkan buku segala macam. Tidak, saya pastikan adik-adik tidak akan punya waktu untuk melihat buku atau bahkan
cari jawaban di ini ya, di AI ya. Jadi harapan kami adik-adik menggunakan kemampuan dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi tidak menggunakan alat bantu apapun, baik itu buku, undang-undang, catatan segala macam, ataupun alat bantu AI. Ya, mungkin demikian kita coba laksanakan simulasi. Silakan Mbak Radhika untuk memandu jalannya simulasi. Ya, terima kasih Bapak Frans dan juga Ibu Rima yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta dari room 1 sampai dengan room 3. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, semoga sudah cukup jelas informasi yang didapat. Tapi jika masih ada ingin ditanyakan lagi, masih boleh bertanya apapun kecuali menanyakan kunci jawaban. Masih boleh bertanya apapun ke kakak-kakak panitia melalui grup WhatsApp. Oke, setelah tadi kita sudah menyimak paparan ketentuan teknis dan juga sudah ada sesi tanya jawab, sekarang kita akan mulai simulasi untuk babak penyisihan. Nah, untuk babak penyisihan nanti kita akan menggunakan aplikasi Kahoot, Kahoot. Mungkin sebagian teman-teman sudah familiar, sudah pernah menggunakan aplikasi Kahoot, tapi untuk kali ini kita akan coba sama-sama supaya semua peserta sudah jago dan sudah lancar untuk mengoperasikannya pada saat babak penyisihan nanti. Jadi menjawab pertanyaannya sudah oke banget. Nah, sebelum mulai teman-teman bisa siapkan dulu satu device berupa HP smartphone untuk mengikuti simulasi ini. Cukup satu untuk satu tim, satu device untuk satu tim. Aturan mainnya aku sampaikan dulu ya. Teman-teman akan diminta untuk masuk ke halaman Kahoot. Panitia nanti akan menampilkan QR code dan alamat serta kode yang dipakai untuk masuk ke gamenya. Nah, untuk bergabung di Kahoot ini, teman-teman hanya membutuhkan satu akun saja untuk satu tim. Pada saat bergabung di Kahoot nanti, teman-teman akan diminta memasukkan nama. Nah, nama yang dipakai sama dengan nama pada saat akun Zoom. Nama yang dipakai untuk masuk ke Kahoot sama dengan nama akun Zoom dan sama dengan kode penamaan yang sudah diatur oleh teman-teman panitia. Selanjutnya, jika teman-teman sudah berhasil bergabung di Kahoot dengan nama yang sesuai, baru kita akan memulai dengan pertanyaan pertama. Panitia akan menyediakan waktu 5 menit untuk menunggu teman-teman semua bergabung di Kahoot. Saat dimulai, pertanyaan dan pilihan jawabannya akan muncul di layar Zoom teman-teman. Dan nanti teman-teman tinggal memilih jawaban yang menurut teman-teman benar dengan cara tap atau memencet pada HP smartphone teman-teman. Akan ada warna merah, hijau, kuning, dan biru. Pilih salah satu yang menurut teman-teman benar. Setiap pertanyaan diberi waktu maksimal 20 detik untuk menjawab. Ingat, 20 detik untuk menjawab. Teman-teman harus menjawab dengan tepat dan cepat karena semakin cepat menjawab semakin besar nilai yang didapat. Sekali lagi, teman-teman harus menjawab dengan cepat dan memilih jawaban yang tepat. Sekali memilih tidak bisa mengubah jawaban, langsung dikunci. Kemudian di setiap selesai satu pertanyaan akan ada peringkat yang ditampilkan. Ini adalah peringkat sementara yang dapat teman-teman gunakan sebagai patokan dan motivasi untuk mengejar nilai di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti setelah semua pertanyaan selesai dijawab juga akan muncul peringkat sementara. Di smartphone teman-teman juga akan muncul hasil nilai total yang teman-teman dapatkan dan juga peringkat yang teman-teman dapatkan. Namun nanti pada saat babak penyisihan setelah selesai 30 pertanyaan, panitia akan memverifikasi terlebih dahulu seluruh hasil jawaban teman-teman sebelum diumumkan peringkat secara resmi. Oke, sepertinya itu semua informasi yang harus diperhatikan. Kita akan mulai simulasinya. Apakah teman-teman semua sudah siap dengan satu device untuk join Kahoot? Mohon bantuan rekan-rekan panitia untuk menampilkan Kahoot-nya. Ya, ini dia. Teman-teman bisa akses melalui alamat www.kahoot.it, www.kahoot.it dan memasukkan game PIN 2012767.
Atau bisa juga dengan memindai scan QR code yang tampil di layar teman-teman. Sekali lagi teman-teman bisa mengakses melalui www.kahoot.it, www.kahoot.it, dan memasukkan game PIN 2012767. Nanti pada saat pemilihan juga seperti itu caranya, teman-teman join dan memasukkan nama sesuai kode penamaan. Kalau terlanjur bergabung ke Kahoot tapi namanya salah, boleh keluar dulu dari aplikasi Kahoot, dari web Kahoot, kemudian join lagi dengan nama yang benar. Dan panitia menyediakan waktu hingga 5 menit untuk menunggu teman-teman semuanya bergabung di alamat Kahoot tersebut. Kita masih tunggu, yang belum join langsung join sekarang juga. www.kahoot.it, www.kahoot.it. Game PIN-nya 2012767. Bisa juga menggunakan scan QR code dengan kamera handphone teman-teman, langsung ke QR code yang ada di layar teman-teman. Nah, nantinya pertanyaan juga akan muncul di layar teman-teman beserta pilihan jawabannya. Namun menjawabnya teman-teman menggunakan smartphone. Tinggal memilih warna merah, hijau, kuning, atau biru untuk jawaban yang tepat menurut teman-teman. Oke, sudah ada 1000 lebih yang join, masih kita tunggu sisanya. Nah, kalau ada yang namanya belum betul, silakan untuk keluar lagi dari Kahoot dan masuk kembali dengan menggunakan nama yang benar. Nama wajib sesuai dengan kode penamaan yang dibagikan oleh panitia. Masih ada yang namanya belum sesuai, boleh keluar dulu dari Kahoot lalu join lagi dengan nama yang benar. Karena kalau teman-teman namanya tidak sesuai, walaupun nanti peringkatnya di atas, tentu saja nilainya tidak bisa karena itu termasuk diskualifikasi. Sekali lagi mohon untuk namanya disesuaikan dengan kode penamaan dari panitia. Bisa dicek ulang yang sudah terlanjur join. Yang sudah terlanjur masuk ke Kahoot tapi namanya tidak sesuai, boleh ditutup dulu, disilang dulu untuk Kahoot-nya, nanti bergabung kembali dengan nama yang tepat. Ingat, kode penamaannya diawali dengan huruf A dan huruf B. Ini juga akan berlaku nanti pada saat pelaksanaan babak penyisihan. Teman-teman yang masuk ke Kahoot dengan nama yang tidak sesuai tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan babak penyisihan. Walaupun nilainya di atas, kalau namanya tidak tepat tidak akan bisa dimasukkan ke daftar peringkat yang resmi. Sekali lagi teman-teman mohon untuk dicoba pada saat ini dengan nama yang sesuai kode penamaan. Satu tim hanya satu akun Kahoot saja. 3 menit lagi kita masih menunggu. Masih ada yang namanya belum sesuai, boleh ditutup dulu Kahoot-nya, keluar dulu dari Kahoot dan bergabung kembali dengan nama yang benar. Kode penamaan hanya berawal huruf A dan B sesuai kode yang sudah dibagikan oleh panitia. Dicek lagi yang sudah terlanjur bergabung, apakah namanya sudah sesuai?
mumpung masih ada waktu 2 menit lagi sebelum kita mulai pertanyaan pertama. Yang namanya belum sesuai boleh keluar dulu dari Kahoot dan masuk kembali dengan kode penamaan yang benar. Yang sudah bergabung, tunggu dulu sebentar ya. Masih ada teman-teman yang belum bergabung atau masih harus mengganti namanya dengan nama yang benar. Pastikan teman-teman menggunakan jaringan yang stabil ya, terutama nanti pada saat babak penyisihan karena kestabilan jaringan sudah menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Ya, kita masih menunggu. Masih ada yang namanya belum sesuai, mohon untuk disesuaikan terlebih dahulu. Keluar dulu dari Kahoot dan join kembali dengan nama yang benar. Sekali lagi kami ingatkan, nama hanya berawalan huruf A dan B sesuai kode penamaan tim teman-teman. 1 menit lagi kita mulai. Sebelum pertanyaan pertama, bagi yang masih ingin membetulkan nama, masih boleh, masih ada waktu. Silakan untuk tutup dulu Kahoot-nya, lalu bergabung lagi di www.kahoot.it, masukkan game pin-nya atau scan QR-nya, lalu teman-teman bergabung dengan menuliskan nama yang sesuai kode penamaan dari panitia. Hal ini juga akan berlaku pada saat babak penyisihan 1 dan 2. Nama akun Zoom harus sesuai dengan nama dari panitia, nama Kahoot pun harus sesuai dengan nama dari panitia. Sayang sekali loh teman-teman, ketika nanti teman-teman menjawabnya dengan benar, dengan nilai yang besar, tapi namanya ternyata tidak sesuai, maka teman-teman tidak akan bisa masuk ke peringkat. Sayang sekali. Untuk itu kita masih bisa? Ya, 5 detik lagi kita mulai. Oke, siap-siap ya teman-teman. Kita akan mulai. Ini dia pertanyaan pertama. Berasal dari daerah manakah tari saman? Merah untuk Sumatera Utara, biru Kalimantan Selatan, kuning Aceh, dan hijau untuk Jawa Tengah. Teman-teman pilih di smartphone masing-masing, pilih sesuai warna jawaban yang benar menurut teman-teman. Waktunya 3 detik lagi. Dan ini dia. Ya, jawabannya benar adalah Aceh di warna kuning. Dan kita bisa melihat peringkat sementara. Ya, ini adalah peringkat sementara. Seperti ini ya teman-teman, setelah satu pertanyaan selalu akan ada peringkat sementara. Dan ini akan bisa dijadikan teman-teman motivasi bagi teman-teman yang berada di peringkat di bawah untuk mengejar di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Rumah adat khas Sulawesi Selatan yang berbentuk panggung disebut merah tongkonan, biru joglo, kuning lamin, hijau gadang. Pilih jawabannya di smartphone teman-teman masing-masing. Pilih satu yang paling benar dan tidak ada cancel jawaban. Sesudah memilih, langsung dikunci jawabannya. Ya, jawabannya adalah tongkonan dengan warna merah. Nah, teman-teman yang memilih selain warna merah, jadinya bisa turun peringkatnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, selain menjawab dengan tepat, dengan benar, teman-teman juga harus menjawab dengan cepat. Karena semakin cepat menjawab, nilainya semakin besar. Semakin besar nilainya, semakin teman-teman bisa mengejar peringkat ke atas. Pertanyaan ketiga. Alat musik tradisional angklung terbuat dari bahan. Pilih jawabannya di smartphone teman-teman. Warna merah, biru, kuning, atau hijau. Mudah ya jawabannya. 10 detik lagi kita lihat. Ya, jawabannya kuning. Betul sekali, banyak yang menjawab bambu dan itulah jawaban yang benar, angklung terbuat dari bahan bambu. Ini dia peringkat sementara. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi teman-teman yang berada di peringkat bawah bisa mengejar jika menjawab dengan cepat dan tepat.
Kita ke pertanyaan berikutnya. Batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun. Pilih jawaban yang benar, merah, biru, kuning, atau hijau. 10 detik lagi. Dan ini dia jawaban yang benar. Jawabannya kuning, 2009. Nah, setiap selesai satu pertanyaan akan ada bergantian peringkat seperti ini, tapi jangan khawatir teman-teman yang berada di peringkat di bawah-bawah masih bisa mengejar di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir, upacara ngaben merupakan tradisi kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat. Pilih jawabannya di smartphone teman-teman, merah, biru, kuning, atau hijau. Mudah sekali pertanyaannya, kita lihat. 6 detik lagi kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya Bali. Banyak peserta yang menjawab dengan benar, namun sebagian juga menjawab dengan kurang tepat. Ini dia peringkat terakhir, ini adalah seperti nanti ketika kita ada di pertanyaan terakhir akan muncul 3 peringkat teratas seperti ini. Ya, tapi nanti teman-teman juga bisa melihat di smartphone teman-teman sendiri berapa nilai total yang teman-teman dapat dan dapat di peringkat berapa. Nah, nanti pada saat babak penyisihan, rekan-rekan panitia juga akan memverifikasi apakah akun yang mengerjakan Kahoot di nomor 1, di peringkat 1 sampai dengan 50 ini sudah bisa diumumkan sebagai yang lolos ke babak penyisihan 2. Ya, seperti itu nanti teman-teman untuk pelaksanaan babak penyisihan. Seperti yang juga sudah dijelaskan oleh Bapak Frans dan Ibu Rima tadi, babak penyisihan 1 akan dilaksanakan menggunakan Kahoot seperti yang tadi sudah kita simulasikan bersama. Seperti itu, namun hanya berbeda jenis pertanyaan dan jumlahnya. Ya, setelah ini teman-teman jika masih punya pertanyaan atau ada hal yang belum dimengerti, teman-teman masih bisa menyampaikan ke kakak-kakak dan Bapak Ibu panitia melalui grup WhatsApp. Dan Bapak Ibu dan teman-teman, dengan demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian virtual technical meeting hari ini. Namun sebelum menutup acara, kami akan menyampaikan informasi yang harus teman-teman perhatikan untuk hari H babak penyisihan nanti. Yang pertama, sebelum join Zoom, pastikan kode penamaan tim teman-teman sesuai dengan kode yang sudah disampaikan oleh panitia di grup WhatsApp. Panitia hanya mengadmit, memasukkan peserta yang namanya sudah sesuai. Sekali lagi, penamaan Zoom sebelum join harus sudah disesuaikan dengan kode penamaan yang dibagikan oleh panitia. Karena jika teman-teman namanya tidak sesuai, tidak bisa masuk ke link Zoom tersebut. Dan yang kedua, sekali lagi kami ingatkan juga device yang dapat digunakan pada babak penyisihan, yaitu 1 buah laptop untuk join Zoom atau juga dengan lain yang kompatibel. Sebuah phone join Kahoot dan pertanyaan seperti tadi memilih merah, hijau, biru. Lalu 1 buah smartphone lagi untuk kamera pengawas dari arah peserta. Selanjutnya, karena kestabilan jaringan menjadi tanggung jawab masing-masing teman-teman. Serta tidak gunakan double Zoom dan double akun Kahoot. Jadi teman-teman satu tim hanya boleh join 1 Zoom dan 1 Kahoot saja. Jika hal ini ditemukan oleh panitia, maka panitia dapat melakukan diskualifikasi terhadap yang melanggar. Oke, sepertinya sudah semua informasi disampaikan. Jangan lupa jadwal babak penyisihan 1 yaitu Kamis 20 November 2025 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan akan diawali dengan pembukaan BPK Muda bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Semua peserta wajib ikut dari pembukaan ya, dan ruang Zoom dapat diakses mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Mohon pastikan teman-teman hadir
tepat waktu karena akan ada proses untuk memasukkan peserta yang cukup lama. Jadi teman-teman mohon untuk dapat join mulai 7.00 waktu Indonesia Barat. Semoga semuanya sudah jelas dan semoga kita semua diberikan berkah kesehatan sampai dengan bertemu lagi di babak penyisihan 1. Materi hari ini virtual technical meeting dan juga rekaman untuk hari ini dapat diakses melalui tautan yang akan dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp teman-teman. Baiklah, kini saatnya saya mohon izin undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman dan Bapak Ibu. Dan Dua Lipa jalan-jalan ke Kabupaten Asahan. Sampai jumpa di babak penyisihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pasti tegakkan murni, menjaga amanah takkan terganti, bebas dan mandiri tiada terhenti, demi negeri kami berdiri dan semangat sejahtera akan profesional dan berintegritas demi tata kelola berkualitas. Bersihkan percaya jaga negeri, bebas mandiri dan teguh berdiri, transparan akuntabel setiap saat untuk kasih bermanfaat. Menelusuri tiap jejak anak dan benar selalu kami jaga tanpa ragu, tanpa dusta, demi rakyat, demi bangsa. Dalam setiap kata, akuntabel di tiap kata, profesional dan berintegritas, demi tata kelola berkualitas. Bebas terpercaya jaga negeri, bebas mandiri dan teguh berdiri, transparan akuntabel setiap saat untuk hasil bermanfaat. Adilan kami tegakkan demi bangsa yang bertahan, takkan goyah, takkan pudar menuju masa depan yang besar. Menjaga negeri sepenuh semangat, bersama rakyat wujudkan cinta, membangun bangsa sejahtera. Bebas percaya jaga negeri, bebas mandiri dan teguh berdiri, transparan akuntabel setiap saat untuk negeri.